pagi. Terima kasih Pastor Yongki. Salam penuaian, salam terobosan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita dikasih kesempatan satu hari lagi untuk bernafas, untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari ini renungan yang saya dapat dan saya akan bagikan berjudul adaptasi. Dan kita sama-sama tahu bulan ini PMC New York memiliki tema Stay Relevant. Saya mengawalinya seperti biasa dengan cerita supaya gampang. Itu adalah pengalaman saya datang ke Amerika. Mungkin semuanya mengalami ada yang sama, ada yang relate dengan saya. Saya masih ingat banget pertama kali menginjakan kaki di Amerika. Saya itu ikut keluarga kakak saya, satu keluarga. Dan beliau ditugaskan di New York selama 3 tahun. Sebelumnya saya nggak pernah ke luar negeri, saudara. Selalu dari waktu kecil di Medan, ke Jakarta, dan tidak pernah kemana-mana. Dan langsungnya ke luar negeri, langsung menginjak New York. Nah, waktu itu saya ingat banget itu awal April. Dan waktu kita semua udah berbondong-bondong keluar dari bandara, ponakan saya punya keponakan kembar. Dia pas keluar dia bilang, wah mama, Amerika keren banget katanya. Even di luar aja ada AC-nya. Itu katanya. Oh, itu bukan AC karena dingin, masih winter, semuanya masih masih ada bekas es. Dia kira itu AC, saudara. Keren banget gak Amerika punya AC segede itu. Itulah. Dan waktu saya itu agak shock juga ya, walaupun pakai jaket ya. Aduh, aku bilang, aduh Tuhan, ini jangankan 3 tahun, mungkin minggu depan saya minta pulang karena dinginnya. Aduh, itulah pengalaman saya, nggak tahu relate apa enggak, tapi itu yang saya alami. Dan saya benar-benar waktu itu udah dari airport langsung ke rumah terus udah nggak mau keluar rumah, saudara. Dan karena baru kan, abang saya sama kakak saya tuh mau lihat ini, explore kayak New York kayak apa. Saya diajakin, saya mendingan di rumah aja deh. Di rumah ada heater, nggak mau keluar, dan berminggu-minggu nggak mau keluar rumah. Dan sampainya akhirnya kakak saya bilang, ini nggak boleh kayak gitu juga, kamu harus buka diri, harus beradaptasi, katanya. Nah, dari situlah saya belajar pelan-pelan untuk beradaptasi. Sesuatu yang benar-benar big buat saya saat itu beradaptasi. Mulai mengamati, saya mulai keluar rumah, saya mulai pakai long john, saya keluar pakai long john sama baju kurang mempan, balik lagi ke kamar, lapisin lagi, keluar ngetes lagi, nggak mempan, berlapis-lapis, udah tutup telinga, sarung tangan, semuanya udah lengkap deh kayak tempur. Giliran saya bilang, oh ini kayaknya udah oke. Akhirnya saya udah mulai lagi belajar naik subway, naik bus, semuanya beradaptasi satu demi satu. Kebayang nggak, saudara, kalau saya nggak beradaptasi? Aduh, mungkin winter itu saya nggak kemana-mana. Mendok aja di kamar. Itulah ya, pengalaman saya. Saya kira pada relate, tapi ya begitulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beradaptasi. Dan pagi ini firman yang Tuhan taruh di hati saya dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Di firman Tuhan saya bacakan lagi dari terjemahan yang lain. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi dikatakan bijak, sekarang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
kita hidup di zaman yang terus-menerus berubah. Amin. Teknologi semakin maju, semakin pesat, budaya juga semakin lama semakin tergeser. Kita lihat mana yang dulu tabu, sekarang udah nggak lagi tabu. Mana yang dulu kita lihat anak-anak takut banget menghormati orang tua, kadang-kadang kita melihat udah nggak ada lagi seperti yang zaman dulu kita lihat. Budaya tergeser dan juga tantangan hidup bertambah. Kalau kita tidak beradaptasi, apa yang terjadi, saudara? Kita bisa ketinggalan, bahkan kehilangan arah. Jadi, beradaptasi itu adalah perlu. Kita sebagai orang percaya, adaptasi tidak boleh sembarangan. Kita ikut adaptasi tapi tidak boleh buta. Dan harus tetap perubahan zaman kita ikutin, tapi bukan begitu saja, beradaptasi dalam terang firman Tuhan. Itu arahan yang Tuhan kasih ke kita. Tuhan mau kita beradaptasi, tapi dengan konteks gak pernah keluar dari firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 ini adalah memberikan dasar bagaimana kita harus hidup beradaptasi dengan hikmat, dengan pengertian kehendak Tuhan. Dari firman Tuhan ini yang saya dapat ada 3 hal. Hal yang pertama adalah adaptasi yang dimulai dari mengamati. Kita untuk pertama kali untuk bisa beradaptasi, mau gak mau kita harus mengamati. Dikatakan firman Tuhan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang Tuhan kasih di sini kita harus memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama itu kayak apa sih? Lebih dalam, lebih nggak permukaan, tapi lebih dalam lagi untuk membawa kita dalam kesadaran. Ada 2 hal yang kita perhatikan saat perubahan zaman ini. Yang pertama adalah mengamati perubahan zaman. Apa yang terjadi di dunia ini saat-saat ini. Dan yang kedua yang kita perlu amati, selain perubahan zaman, bukan segitu aja, tapi cara kita hidup. Cara kita hidup, apa kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Jangan dengan kata seksama itu lebih dalam, bukan sekadar permukaan, tapi membawa kita dalam kesadaran. Kesadaran seperti apa? Kesadaran dari perubahan zaman ini dengan cara kita hidup, apa sih yang perlu kita tinggalkan? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita pertahankan? Jadi dengan mempertimbangkan, mengamati 2 hal ini, kita dalam proses mengamati itu ada timbul kesadaran, saudara. Timbul dari kesadaran. Ada mau gak mau waktu kita mengamati, kita bisa melihat perbedaannya. Dan dengan perbedaan itu ada kesadaran. Kita mulai lagi memilih apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lengkapi, apa yang harus kita ubah dari cara hidup kita. Tapi nggak lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan di Efesus ini dikatakan janganlah seperti orang bebal. Dikatakan juga janganlah bodoh, tetapi jadilah bijak. Dikatakan juga arif. Tapi usahakan untuk mengerti kehendak Allah. Itu firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan, Paulus membedakan orang bebal seperti apa, orang bodoh seperti apa. Keduanya itu berespon terhadap kebenaran. Responnya berbeda terhadap kebenaran. Orang bebal itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya foolish, yaitu menolak hikmat dan pengertian, keras kepala, tidak bisa diajar, tidak bisa dibentuk. Itulah orang bebal. Orang bebal itu menolak otoritas Tuhan. Yang dia utamakan adalah pikirannya, tahu yang benar tapi tetap menolak. Itulah orang bebal. Orang bebal itu meremehkan hal-hal yang rohani. Amsal 1 ayat 7, tetapi orang bebal menghina hikmat dan didikan. Nah, kita lihat apa kata firman mengenai orang bodoh. Ignorant kan dalam bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang saya melihat terjemahan ya, orang bebal itu agak disamakan dengan orang bodoh. Tapi orang bodoh itu di sini ignorant, kurang berpengetahuan katanya.
Firman Tuhan katanya kita nggak boleh binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kita dilarang untuk bodoh. Kurang berpengetahuan. Dibilang kadang-kadang orang dunia naif. Tidak menolak kebenaran tapi naif. Dan masih terbuka dan untuk belajar, berubah. Efesus 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan." Jadi bebal adalah tahu tetapi menolak. Bodoh belum tahu tetapi dia bisa diajar, bisa berubah. Tapi saya akan percaya walaupun bodoh itu satu tingkat lebih baik daripada bebal, tapi biarlah semua pagi hari ini kita nggak mau jadi orang bebal dan orang bodoh. Dikatakan firman Tuhan apa? Jadilah arif, jadilah bijak, gunakan waktu dan kesempatan. Mau terus beradaptasi. Biarlah firman pagi ini mengingatkan kita itu bukan orang bebal. Kita tolak segala kekerasan di hati kita jauh-jauh. Dan kita juga nggak mau jadi bodoh, tapi menjadi bijak. Dan yang ketiga yang saya terima, pertama tadi adaptasi dimulai dari mengamati. Kedua, kita harus bisa membedakan orang bebal, orang bodoh, tapi kita nggak mau jadi orang itu, tapi kita jadi orang bijak. Orang bijak itu apa sih, saudara? Tahu firman Tuhan dan melakukan. Dan yang ketiga yang saya dapat, ada dua area besar yang umumnya manusia perlu selalu beradaptasi. Dua area besar yang kita sebagai manusia harusnya hari lepas hari harus beradaptasi. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup. Kita perlu mengevaluasi, kita perlu lihat lagi dalam diri kita, bagaimana kita menjalani hidup. Apa hidup kita yang kita jalanin itu sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang semuanya itu Tuhan mau kita lakukan untuk kebaikan kita, saudara. Gaya kita hidup. Gaya kita hidup itu seperti apa sih, Irin? Bisa banyak faktor, saudara. Salah satunya adalah kesehatan. Gaya hidup kita di bidang kesehatan. Gaya hidup sehat itu terkait dengan pola makan, pola tidur, olahraga, mulailah lebih teratur. Itu penting. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus menjaganya. Dimulai dari kita mengamati hidup. Sekarang ini gaya hidup pola makan kita seperti apa? Kalau ada yang tidak baik, kita mulai perbaharui. Amin. Dan kita mulai sadar dan menyadari apa yang harus kita ubah. Kesehatan dan kesembuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Kesehatan, kesembuhan adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau anugerah itu apa sih, saudara? Tuhan yang kasih. Itu pemberian cuma-cuma. Karena kebaikan Tuhan. Itulah anugerah. Kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi untuk menjaganya, apa Tuhan yang jagai kesehatan kita? Iya, tapi itu tanggung jawab kita. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kesembuhan kita terima, kesehatan kita terima karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan sampai situ aja. Ada tanggung jawab. Waktu Tuhan memberikan itu, ada tanggung jawab, ada bagian kita untuk melakukan, menjaga kesehatan kita, menjaga kesembuhan yang Tuhan kasih. Amin. Yang kedua, arena gaya hidup seperti apa yang pada umumnya adalah waktu. Gaya hidup kita menggunakan waktu. Dalam dunia ini semua serba cepat. New York apalagi semuanya produktif. Hari-hari produktif. Saya ngelihat suami saya, kalau saya udah mulai agak-agak lazy sedikit, ayo produktif. Ayo produktif. Produktif itu apa sih? Melakukan waktu. Waktu kita misalnya Tuhan kasih kita 5 menit. Sama-sama 5 menit yang kita pakai sama orang itu bisa menghasilkan apa? Itulah produktif. Menggunakan waktu lebih produktif artinya beradaptasi untuk menjadi relevan. Dengan kata lainnya harus menggunakan waktu dengan bijaksana, dengan produktif. Tapi bukan berarti kerja sampai melupakan Tuhan. Bukan berarti semakin produktif kita punya waktu, kita gunakan semua produktivitas
menjadi produktif, kita lupa prioritas hidup kita. Kita lupa waktu untuk Tuhan. Kita lupa waktu bersekutu dengan Tuhan. Bukan itu juga. Makanya kita harus berubah, beradaptasi dengan, apalagi waktu saya beradaptasi dengan New York, segala sesuatunya cepat. Saya kerja, 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 kerja. Jangan sampai dunia itu yang menguasai kita. Amin. Tetap beradaptasi. Tuhan mau kita beradaptasi. Tapi jangan sampai dunia menguasai kita. Kita harus tetap tidak boleh lupakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu adaptasi dengan waktu. Tidak tidak lagi kalau bekerja menguduskan hari Sabat. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Kuduskanlah hari Sabat. Tidak lagi beribadah. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita beradaptasi, tapi tetap pegang prinsip kebenaran. Satu lagi yang biasanya orang dari kita lalai, hobi, saudara, hobi. Hobi itu makan waktu banyak. Hobi itu makan waktu banyak. Kita mulai amati hobi kita. Apa sih hobi kita? Kita mulai tanya apa hobi kita itu menambahkan nilai tambah dalam hidup kita. Atau cuma sekedar anak-anak muda bilang killing time. Aduh, zaman sekarang saya bisa bilangnya umur segini, time itu jangan di killing. Karena time itu udah cepet. Gak usah di killing aja udah langsung ngedip, udah langsung cepet. Jadi kita gak boleh lagi killing time. Amin. Tapi kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Even hobi pun, cari hobi yang lebih menambah nilai kita. Amin. Itulah yang Tuhan mau, kita tetap menghasilkan buah. Menggunakan waktu dengan bijaksana. Faktor apa lagi, gaya hidup seperti apa lagi? Yang terakhir, yang paling penting adalah gaya hidup kesehatan, waktu, dan apalagi keuangan, saudara. Orang bijak itu mengevaluasi keuangan mereka dengan hati-hati. Walaupun orang-orang bilang ekonomi semakin parah, saya yakin dan percaya kita akan diluputkan. Amin. Tapi Tuhan mau kita berbijaksana untuk mengatur keuangan kita. Orang bijak itu tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Orang bijak itu tidak terpengaruhi dengan tekanan sosial. Sosmed itu gila banget, saudara. Kemarin dibahas. Semuanya. Kalau kita nggak prinsip dengan firman Tuhan, itu bisa kebawa. Amin. Jadi orang bijak itu bisa menentukan mana kebutuhan, mana keinginan, mana gengsi. Dia bisa tahu ini nih udah berbau gengsi, itu Tuhan lepaskan. Yang perlu adalah kebutuhan. Tuhan memenuhi segala keperluanku. Bukan keinginanku, keperluanku, kata Tuhan. Sama halnya tadi kan kesehatan. Berkat Tuhan juga sama. Berkat Tuhan adalah anugerah. Tapi untuk mengelola berkat Tuhan adalah tanggung jawab kita. Kita minta hikmat. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Tapi tidak boleh lupa dengan prinsip firman Tuhan. Kita kerjakan menabung. Tapi prinsip firman Tuhan katakan tabur. Itulah kita harus bisa membedakan. Ini minta kebaikan Tuhan, Roh Kudus untuk membedakan. Menabung, menabur, ada yang harus ditabur. Amin. Tidak berhutang sana sini. Saya tuh kayak dulu ya, zaman di Indonesia tuh susah banget, saudara. Mama juga dulu kadang-kadang kalau udah kepepet mau berhutang. Tapi saya perkatakan tolak roh utang-utang. Jangan mau, saudara. Amin. Jangan mau kita terikat dengan hutang-hutang. Karena saya percaya kalau Tuhan memberkati $100, itu cukup. Kalau sudah Tuhan berkati. Kalau $1.000 Tuhan gak berkati, sama aja kurang. Amin. Jadi itulah keuangan. Minta hikmat Tuhan untuk mengelolanya. Dan yang ketiga area yang saya terima dari Tuhan adalah pertama gaya hidup yang harus kita selalu perbaharui, beradaptasi. Yang kedua, cara berpikir. Pikiran adalah cerminan hati, katanya. Ini bukan hanya buat orang percaya. Even orang sekuler, orang dunia juga mengatakan pikiran adalah cerminan hati. Apa yang ada dalam hati seseorang itu tercermin melalui pikirannya. Jadi jika hati kita bersih,
maka pikiran dan perkataan kita pun bersih. Jika hati kita dipenuhi oleh firman, artinya apa? Pikiran kita pun sejalan dengan firman Tuhan. Efesus 5 ini menekankan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemarin firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sini juga, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya beradaptasi bukan hanya pada zaman, tapi juga pada kehendak Tuhan. Selaras dengan pikiran Kristus. Amin, saudara. Biarlah pagi hari ini, nggak kebetulan BMC memiliki tema Stay Relevant. Kita sama-sama stay relevan. Kita ubah paradigma yang lama yang gak sesuai dengan firman, dengan bantuan Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Amin, itu firman Tuhan buat kita. Katanya orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ditaruh di hati Daud, saudara. Daud mengalami perubahan zaman. Musim hidupnya dia banyak melihat perubahan zaman. Dia banyak melihat tantangan hidup, perubahan yang semakin bergeser. Dikatakan dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Itu 1-2 hari? Enggak. Itu prosesnya panjang, ada waktu yang cukup lama, makanya Daud bisa memberi kesaksian hidup seperti itu. Dia melihat semuanya. Dia melihat ekonomi waktu masa Daud, kesengsaraan. Dulu dia tahu, dia melihat sampai dia pun tua. Satu kesimpulan Daud dalam hidupnya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu kesaksian Daud. Dan saya percaya kesaksian itu tetap terjadi atas hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi ke depan, kita harus beradaptasi. Tapi satu hal, kita harus pastikan kita adalah orang benar. Supaya Tuhan terus menyertai kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini untuk jadi relevan, berkenan di hadapan Tuhan, kita harus beradaptasi dengan gaya hidup yang sehat, yang bijak, dengan mengelola waktu yang Tuhan kasih kesempatan saat ini. Kita bangun pagi hari ini adalah kesempatan untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Dan pola pikir kita yang selalu diperbaharui dengan firman Tuhan. Semakin mengenal kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat firman ini. Biarlah Tuhan, hari lepas hari kami mau terus beradaptasi. Kami mau melihat dengan seksama kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami untuk tidak hidup seperti orang bebal, tidak hidup seperti orang bodoh, tapi kami mau menjadi bijak. Kami mau menjadi arif ya Bapa. Ajari kami untuk peka terhadap perubahan zaman. Ajarin kami Tuhan untuk beradaptasi, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bentuk cara pikir kami Tuhan, supaya selaras dengan pikiran-Mu. Biarlah setiap aspek kehidupan kami ya Bapa, Engkau yang ambil alih. Kesehatan, waktu yang kami dapat saat ini, keuangan Tuhan, berkat yang Kau percayakan, pikiran kami sekalipun Tuhan, biarlah semua itu mencerminkan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami terus belajar dan kami mau berubah Tuhan, beradaptasi, membuka hati kami untuk beradaptasi Bapa. Allah Roh Kudus mampukan kami supaya kehendak-Mu terjadi atas kami dan kami tetap berfungsi, tetap berguna, tetap menjadi berkat untuk sesama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kuduskan hari ini, biarlah tanganmu yang kuat, yang terus mengantar kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang terus mau beradaptasi dan dalam kebenaran Tuhan, katakan amin. Terima kasih Pastor Yohanes.